Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kawasan Cirebon, Jawa Barat telah terkenal sebagai destinasi religi bagi masyarakat Islam Indonesia. Sejumlah situs bersejarah cukup banyak ditemukan di daerah Pantura, Jawa Barat ini. Salah satunya adalah situs Taman Kera Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, semoga kita di perjumpaan saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat, untuk perjumpaan saat ini Kang Odoy berada di sebuah situs Taman Kera Kalijaga di Jalan Pramuka, RT 08 RW 03, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Cirebon. Oke, jangan kemana-mana, kita simak kisah lengkapnya. Inilah situs Taman Kera Kalijaga. Taman Kera Kalijaga ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Di tempat ini pengunjung dapat melihat monyet ekor panjang secara langsung. Banyak mitos yang beredar keberadaan kera-kera yang mendiami petilasan tersebut. Konon kera-kera di komplek jejak petilasan Sunan Kalijaga itu dulunya manusia yang dikutuk menjadi seekor kera. Diriwayatkan dari cerita turun-menurun, monyet-monyet yang mendiami hutan situs seluas 1.200 meter persegi ini jelmaan dari para santri pengikut Sunan Kalijaga. Bambang Mas Adiningrat, kuncen situs keramat Sunan Kalijaga, mengisahkan dahulu kala Sunan Kalijaga banyak menghabiskan waktu berdakwah di daerah Kalijaga, Cirebon. Sekarang nama tempat itu berada di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Diriwayatkan dari cerita turun-menurun, monyet-monyet yang mendiami hutan seluas 1.200 meter persegi itu jelmaan dari para santri pengikut Sunan Kalijaga. Bambang Mas Adiningrat, kuncen situs keramat Sunan Kalijaga, mengisahkan dahulu kala Sunan Kalijaga banyak menghabiskan waktu dakwah di daerah Kalijaga, Cirebon. Sekarang nama tempat itu berada di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sembari berdakwah, Sunan Kalijaga pun berguru kepada Sunan Gunung Jati. Ketekunan dan kesabarannya menyebarkan ilmu dan syariat Islam kepada masyarakat membuatnya semakin banyak murid dan pengikut. Tapi tidak semua santri atau pengikut Sunan Kalijaga penurut.
Suatu ketika di hari Jumat, Sunan Kalijaga pernah mengingatkan para santrinya untuk segera bersiap menunaikan sholat Jumat. Tidak mengindahkan panggilan gurunya, santri-santri terus asik bermain dan mencari ikan di sungai hingga waktu sholat Jumat selesai. Santri-santri itu masih bermain. Murid-muridnya tak mau mendengar perintah Sunan Kalijaga untuk melaksanakan sholat Jumat. Di dalam hati Sunan Kalijaga, orang-orang yang tidak sholat Jumat bagaikan seekor kera. Seketika murid-muridnya itu berbulu seperti monyet. Kisahnya yang dikutip dari Jawa Pos. Sementara itu, salah satu kuncen keramat Sunan Kalijaga, Raden Edi, membantah bahwa para santri itu dikutuk. Namun suara hati dari salah satu wali itu dengar oleh Sang Pencipta. Jadi bukan dikutuk oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau tidak pernah mengucapkan mengutuk santri tersebut. Namun mungkin rupanya suara hati Kanjeng Sunan Kalijaga didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya, Sunan Kalijaga menurut Raden Edi tidak bisa mengutuk karena beliau adalah manusia biasa sama seperti yang lainnya. Yang bisa mengutuk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi semata-mata atas seizinnya, tegasnya. Kawasan hutan ini tidak hanya menyimpan sejarah dan nilai religinya. Di kawasan yang tak jauh dari perumahan elit tersebut juga terdapat puluhan kera jenis ekor panjang. Keberadaan puluhan kera tersebut justru menjadi daya tarik. Setiap hari puluhan kera mendapat makanan dari para pengunjung. Kera-kera itu silih berganti memperebutkan makanan dari pengunjung. Puluhan kera ekor panjang yang ada di sekitar petilasan Kalijaga dianggap sebagai santri sang wali. Yang menarik jumlah kera tersebut tidak pernah berubah, yakni 99 ekor. Sunan Kalijaga akhirnya menugaskan kera tersebut untuk menjaga situs. Hal yang menarik adalah 99 kera tersebut jumlahnya tidak pernah berubah. Jika ada kera yang meninggal, selalu ada kera yang melahirkan, sehingga tidak menambah maupun mengurangi jumlah kera. Kera tersebut hingga kini dianggap liar dan menjadi daya tarik pengunjung ke situs Kalijaga. Liar saja mencari makan di pemukiman. Kadang-kadang genting rumah warga dibuka hanya untuk mencari makan saja. Sebut juru kunci situs Taman Kalijaga Cirebon. Disebutkan para kera ini terdiri dari dua kelompok kawanan di sebelah utara dan sebelah selatan. Uniknya, kera-kera tersebut seakan-akan mengerti akan batas wilayah mereka. Kera-kera dari kelompok selatan tidak mau membaur dengan kera-kera dari kelompok utara, dan begitupun pula sebaliknya. Pada waktu tertentu, mereka pun terlibat dalam tawuran. Mereka berteriak-teriak seakan-akan saling mengejek, lalu baku hantam dan baku gigit pun terjadi. Tidak jarang perkelahian antara kelompok ini dapat menimbulkan kematian yang tragis. Situs Taman Kera dan petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon
diperkirakan sudah ada mulai abad ke-17. Masyarakat setempat mempercayainya bahwa situs ini merupakan petilasan Sunan Kalijaga ketika Sang Sunan melaksanakan kegiatan penyebaran agama Islam di daerah Cirebon. Ya sahabat, inilah yang dinamakan dengan situs keramat Sunan Kalijaga. Ya. Kehadiran Kang Odoy di sana, kemudian Kang Odoy sempat berbincang-bincang dengan Pak Juru Kunci. Beliau adalah Raden Edi selaku juru pelihara situs keramat petilasan Sunan Kalijaga. Ya, inilah sahabat berikut petikan wawancaranya. Iya, ajak ABP Pak. Dari bakal misal yang awal sih ya kayak masa Pragata terungulang. Iya. Yang bangkrut tau deh. Kula niki kalian Pak Raden Edi. Kula niki sebagai kuncen. juru pemelihara. Kalau bisa kuncen kita ya pemerintah juga kan ya. Nggih, mangga Pak nggih. Tahun 25 tahun. Masyaallah. Terus abdi Niki yuswan pun pinten Pak? 75. Masyaallah sehat Pak ya. Masyaallah. Ya pripun Pak, mangga Pak. Sejarah tempat niki, tempat niki iki saged disebut situs saged. Nggih. Tempat petilasan yo sangkuni. Nggih. Ada petilasan makom keramat Sunan Kalijaga. Nggih. Sunan Kalijaga asalnya Demak. Nggih. Ya, sehingga ini ning Jawa Barat khususnya Wali Songo kumpulin Jawa Barat khususnya ning Cirebon. Iya. Maka kata makom Wali Cirebon kan gitu. Nggih. Salah satu niki kalau tulis makomku bahasa Quran. Makom bahasa Quran, makom sempat. Nah menurut sejarah kang ngoten kula makom Kanjeng Sunan ana 120 titik. Makom niku. Nggih, makom niku. Wali-wali sih sengaja menapa je misal sarang kula nggih. Cuma tingkatan wali ka sanes. Tingkatan wali tingkatan kang Nggih. Jelas kalkulasi sanes tingkatannya koten nggih. Makanya Niku langsung Injil malih. iya, makanya makomnya sama kang setiap minggu dikunjungi sampai 40 bus. Insyaallah. Bakal Sabtu Minggu sampean bisa ngobrol kayak gini. Nggih. Kalau Kalau niki insyaallah. Ini mungkin sejarah. Terus niki tuh niku waune tempatnya niki tempat sinten? Persinggahannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Kayu termasuk Wali Songo betul sih. Nggih. Wali Songo kang wonten ing Cirebonku sawan. Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Nggih. Nah, kang termasuk Wali Songo. Iya. Tingkatan wali kata. Terus waune teh mriki Kanjeng Sunan Kalijaga niku teng mriki Lami Pak. nih dari Pernah singgah teng mriki. nih ya puluhan tahun. Puluhan tahun. Dengan agama Islam. Nggih. Agama. Terus kaitannya niku wonten kerak-kerak teng mriki kapripun Pak? Terus waktu keraku sampai yang diketek nih. Nggih. Keraku konon santri ka munafik. Ini pun saya munafikku tinggal depannya guru. Kayak patuh, taat. Tapi ini tolak belakang. Nggih. Dari salah satunya Kanjeng Sunan sholat ning masjid dan Jumat nih. Saya waktu masjid ada santri kurang. Terus hari masjid iki niku sampun wangun Mas pun wonten, Pak. Wonten ya begitu kan Sunan mriki ya bangun masjid berapa pondokan apa santri. Jadi bilang santri kurang konlu waktu Jumat sampai mulai. Ya, akhirnya ketemu. Misalnya terus sampai beli mana orang. Kanjeng Sunan pun perang untuk kang berhak untuk anak Allah. Nggih. Jadi cuma Kanjeng Sunan ikut tingkatan Iya. waliullah. Terus misalnya di nomor aku Kanjeng Sunan ada nyewot. Sekali gerendul atine. Di jangan sanes buat kepeng pistol. Itu Sunan Kalijaga mana? Nyewot. Santri kita sifatnya kayak binatang. Terus sekali ku
langsung buntut. Oh, nggih nggih. Alas niku nggih. Nggih monyet-monyet teng mriki iki sifatnya maksud kaya sifat manusia. Kuncang iki kula kuncang iki 35 tahun. Masyaallah. Minum ale-ale ku kayaknya bergelem minum paling sembarang mah. Pengen roti, gedang, ale-ale. Kayak panganan uang ya Pak ya. Kayak panganan uang. Kang lainnya kacang seneng pisan. Kacang ku Pak. Nggih, matur suwun Mama Raden kula niki sampun ditampi. Niki pangapunten nggih menawi kula mriki mriki ganggu waktu panjenengan.